Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai esai argumen yang berjudul Mahasiswa sebagai Pelindung Bahasa Indonesia. Di sini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Anita Kaila Putri, yang akan berperan sebagai moderator. Dan ada teman-teman saya juga yang lain, ada Sonia, Reza, dan Krisna sebagai pemateri, dan ada juga Muhammad Rizal yang akan membawakan kesimpulan di akhir materi. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas esai argumen kami yang berjudul Mahasiswa sebagai Pelindung Bahasa Indonesia. Untuk bagian pertama dari presentasi ini adalah bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pernyataan, dan tubuh dari makalah ini, yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri. Untuk materi kedua akan dibawakan oleh Krisna, untuk materi ketiga akan dibawakan oleh Reza, untuk materi keempat akan dibawakan oleh Sonia, dan untuk kesimpulan akan dibawakan oleh Muhammad Rizal. Sebelum lanjut ke bagian materi, alangkah baiknya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah bahasa Indonesia ini tepat pada waktunya. Terima kasih juga kami ucapkan sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan bimbingannya. Makalah ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia. Tak hanya itu, kami juga berharap makalah ini bisa bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Walau demikian, kami menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangannya. Maka dari itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah bahasa Indonesia ini bisa memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembaca yang telah membaca makalah ini hingga akhir. Baiklah, kita akan langsung masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, pernyataan, dan tubuh dari makalah ini. Pertama-tama, saya akan membacakan latar belakang dari makalah ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan di Indonesia. Keharmonisan dan keberlanjutan bangsa Indonesia sangat tergantung pada pemahaman, penggunaan, dan pelestarian bahasa Indonesia. Mahasiswa seringkali dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka memiliki peran kunci dalam melestarikan bahasa sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas nasional. Dalam era globalisasi, bahasa-bahasa asing seringkali mendominasi, dan ada risiko tergesernya penggunaan bahasa Indonesia. Mahasiswa perlu menjadi garda terdepan dalam melawan pengaruh tersebut dan memastikan bahwa bahasa Indonesia menjadi tetap kuat. Teknologi dan media sosial membawa perubahan dalam cara berkomunikasi. Mahasiswa dapat berperan dalam memastikan bahwa bahasa Indonesia dapat beradaptasi dengan tren baru tanpa kehilangan esensi dan keunikan bahasa. Mahasiswa sebagai pihak yang terlibat aktif dalam dunia pendidikan dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah pernyataan. Judul ini mencerminkan peran sentral mahasiswa dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelindung bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, mahasiswa dianggap sebagai garda terdepan dalam melestarikan, menjaga, dan mempromosikan keberlanjutan penggunaan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya dan identitas nasional. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kontribusi aktif mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial guna memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap kuat dan relevan di tengah masyarakat modern. Selanjutnya adalah bagian tubuh. Tubuh dari makalah ini adalah penekanan pada peran strategis mahasiswa dalam menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai aset budaya dan identitas nasional. Untuk menyoroti permasalahan dan hambatan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam
menghadapi dampak dan perubahan yang terjadi akibat fenomena globalisasi, maka dari itu peran mahasiswa sebagai penjaga dan pelindung bahasa Indonesia menekankan tanggung jawab mereka dalam melestarikan, menjaga, dan mempromosikan keberlanjutan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bagian integral dan identitas nasional dan warisan budaya. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke bagian materi, yaitu ada topik pembahasan 1, topik pembahasan kedua, dan topik pembahasan ketiga dan keempat. Untuk bagian selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Krisna. Untuk Saudara Krisna, waktu dan tempat kami persilahkan. Mahasiswa dan peran strategisnya dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah penjaga identitas dan keberagaman bangsa kita. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memajukan bahasa Indonesia. Menurut pandangan Setiawan pada tahun 2019, mahasiswa bukan hanya pengguna bahasa, tapi juga agen aktif dalam mempromosikan dan melindungi bahasa Indonesia. Pendidikan tinggi sangat penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa tentang bahasa Indonesia melalui mata kuliah linguistik, sastra, dan kebudayaan Indonesia. Mahasiswa juga berperan sebagai pelopor dalam penggunaan bahasa Indonesia secara kreatif dan inovatif. Misalnya, melalui media sosial dan platform digital. Selain itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa asing yang semakin masuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi pandangan atau perspektif dari Anwar pada tahun 2016. Mahasiswa adalah pemimpin masa depan yang memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan, melindungi, dan memperkaya bahasa Indonesia. Pendidikan tinggi menjadi basis utama di mana mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan dalam mempopulerkan penggunaan bahasa Indonesia, misalnya melalui media sosial dan platform online lainnya. Selain itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi bahasa Indonesia dari dominasi bahasa asing di era globalisasi. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, kami memiliki 3 bukti pendukung. Satu yaitu, menurut pandangan Setiawan pada tahun 2019, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap bahasa Indonesia melalui mata kuliah linguistik, sastra, dan kebudayaan Indonesia. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang struktur bahasa dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi membantu meningkatkan kesadaran budaya mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Bukti pendukung kedua yaitu, menurut pandangan Anwar pada tahun 2016, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai pelopor penggunaan bahasa Indonesia secara kreatif dan inovatif. Mereka dapat memanfaatkan teknologi seperti media sosial dan platform digital untuk mempromosikan bahasa Indonesia dengan menciptakan konten-konten menarik dan relevan. Inisiatif ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidup bahasa Indonesia dalam era digital, tetapi juga membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kontribusi penting dalam memajukan bahasa Indonesia. Bukti pendukung ketiga yaitu dari Warsito pada tahun 2019. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membela bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa asing yang semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi, di mana bahasa asing sering mendominasi, mahasiswa dianggap sebagai penjaga dan pemelihara bahasa Indonesia. Pemanfaatan teknologi seperti yang dijelaskan oleh Warsito pada tahun 2019 dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan dan menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Dengan memilih bahasa Indonesia sebagai media komunikasi, mahasiswa secara aktif terlibat dalam menjaga agar bahasa ini tetap relevan
dan berdaya saing dalam konteks global. Ancaman penggunaan bahasa asing yang berlebihan, yang dimana kami mendapatkan referensi sumber dari Kurniawan D 2018, yang dimana temanya itu ancaman penggunaan bahasa asing yang berlebihan terhadap bahasa nasional, serta jurnal pendidikan bahasa dan sastra halaman 1 sampai dengan 10. Untuk pembahasannya yaitu ancaman penggunaan bahasa asing yang berlebihan adalah fenomena di mana bahasa asing menggantikan atau menggeser penggunaan bahasa lokal atau bahasa nasional dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini dapat memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan dan keaslian bahasa dan budaya lokal. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tema ini. Yang pertama, pengurangan keberagaman bahasa, yang artinya penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat mengurangi keberagaman bahasa dalam suatu masyarakat. Ketika bahasa asing mendominasi komunikasi, bahasa lokal atau bahasa nasional dapat terpinggirkan dan bahkan terancam punah. Hal ini dapat mengurangi kekayaan budaya dan identitas suatu masyarakat. Yang kedua, hilangnya nuansa dan makna budaya, yang artinya bahasa memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya. Ketika bahasa asing digunakan secara berlebihan, nuansa dan makna budaya lokal dapat terabaikan. Bahasa memiliki ungkapan, idiom, dan konsep-konsep unik yang mencerminkan budaya suatu masyarakat. Jika bahasa asing menggantikan bahasa lokal, maka nuansa dan makna budaya tersebut dapat hilang. Untuk yang ketiga, ketidakmerataan akses informasi, yang artinya penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakmerataan akses informasi. Masyarakat yang tidak menguasai bahasa asing tersebut akan kesulitan dalam mengakses informasi yang disampaikan dalam bahasa tersebut. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi antara mereka yang menguasai bahasa asing dan mereka yang tidak. Dan di bukti pendukung tema ini, kita menyertakan dua bukti pendukung yang dimana kita mendapatkan referensi sumber dari Suryanto A 2019 dan Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk pembahasan bukti pendukung yang pertama, yaitu penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat menggantikan penggunaan bahasa lokal atau bahasa nasional dalam berbagai konteks, seperti media, pendidikan, atau komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan penggunaan bahasa lokal dan menjaga keberlanjutannya. Ini dapat dilakukan melalui dukungan pemerintah dalam pendidikan bahasa lokal, penggunaan bahasa lokal dalam media, dan pengakuan resmi terhadap bahasa lokal sebagai bagian penting dari warisan budaya suatu negara. Di penjelasan bukti pertama ini, kami dapat membantu memperkuat argumen mengenai pentingnya mempromosikan penggunaan bahasa lokal dan menjaga keberlanjutannya melalui dukungan pemerintah dan langkah-langkah praktis dalam berbagai konteks. Untuk pembahasan bukti pendukung yang kedua, yaitu dalam beberapa kasus penggunaan bahasa asing yang berlebihan juga terjadi dalam sistem pendidikan. Bahasa asing seringkali diutamakan dalam pengajaran, sedangkan bahasa lokal hanya digunakan dalam konteks yang terbatas. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari dan mengancam keberlanjutan bahasa tersebut. Di penjelasan bukti yang kedua ini, kami menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa asing yang berlebihan dalam konteks pendidikan dapat mempengaruhi penggunaan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari dan mengancam keberlanjutan bahasa tersebut. Pelajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Pendidikan di perguruan tinggi memegang peran krusial dalam membentuk pemahaman mendalam terhadap bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Di tingkat perguruan tinggi, pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi pilar yang mendasar untuk melestarikan dan memajukan bahasa.
Salah satu bentuk dukungan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah melalui kegiatan seminar dan diskusi yang berkaitan dengan bahasa. Mahasiswa dapat mengorganisir dan mengikuti seminar mengenai kebijakan bahasa, inovasi pembelajaran bahasa, dan isu-isu terkini dalam pengembangan bahasa Indonesia. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan semacam ini dapat dilihat sebagai langkah proaktif dalam mendukung pelestarian dan pelestarian bahasa, sebagaimana dijelaskan pada studi oleh Santoso pada tahun 2017. Menurut penelitian Setiawan, pada tahun 2019, mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda, sehingga memperkaya dan meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Melibatkan diri dalam kelompok studi, klub sastra, atau kegiatan-kegiatan lain yang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks akademis adalah bentuk konkret lain dari peran mahasiswa sebagai pelindung bahasa. Di sini kami memiliki beberapa bukti pendukung. Salah satu bukti pendukung dari peran mahasiswa sebagai pelindung bahasa Indonesia dapat dilihat dalam partisipasi mereka dalam seminar dan diskusi yang bersifat akademis. Mahasiswa yang mengorganisir dan mengikuti seminar mengenai kebijakan bahasa, inovasi pembelajaran bahasa, dan isu-isu terkini dalam pengembangan bahasa Indonesia menunjukkan kesadaran mereka terhadap pentingnya pelestarian bahasa. Ini mencerminkan upaya konkret mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap bahasa Indonesia dalam konteks perguruan tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Santoso pada tahun 2017. Bukti pendukung lain yang menggambarkan peran mahasiswa sebagai pelindung bahasa Indonesia adalah kontribusi mereka dalam penelitian dan pengembangan metode pembelajaran yang inovatif. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian tersebut dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, sesuai dengan temuan penelitian oleh Setiawan pada tahun 2019. Mengatasi sisi yang berlawanan, mahasiswa dan peran strategisnya dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Sudut pandang yang berlawanan. Ada pandangan yang berpendapat bahwa dalam era globalisasi ini, peran mahasiswa dalam mempertahankan bahasa Indonesia tidak sebesar yang disebutkan. Menurut pandangan ini, penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris lebih penting untuk mempersiapkan mahasiswa dalam persaingan global. Mereka berargumen bahwa fokus pada bahasa Indonesia dapat membatasi peluang mahasiswa untuk berinteraksi dan berkompetisi di panggung internasional. Bantahan. Namun, argumen ini dapat dibantah dengan menekankan bahwa mempertahankan bahasa Indonesia tidak berarti mengabaikan bahasa asing. Sebaliknya, mahasiswa dapat dan harus menjadi bilingual atau multilingual. Mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia tidak menghalangi mereka untuk mempelajari bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah bagian integral dari identitas dan budaya bangsa, dan mempertahankannya tidak berarti menutup diri dari dunia luar. Sebaliknya, itu berarti memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang warisan budaya sendiri, sambil tetap terbuka untuk belajar dan beradaptasi dengan budaya dan bahasa lain. Oleh karena itu, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan bahasa Indonesia dan beradaptasi dengan bahasa asing. Ancaman penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Sudut pandang yang berlawanan.
Meskipun ada beberapa dampak negatif dari penggunaan bahasa asing yang berlebihan, ada juga beberapa manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh, antara lain. Yang pertama, peningkatan akses ke pengetahuan global. Dengan menguasai bahasa asing, individu dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan dan informasi yang mungkin tidak tersedia dalam bahasa lokal mereka. Yang kedua, peluang kerja dan pendidikan. Kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kerja dan pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, penguatan bahasa lokal. Dan ironisnya, penggunaan bahasa asing dapat memicu upaya untuk melestarikan dan memperkuat bahasa lokal. Misalnya, masyarakat dapat merasa perlu untuk mendokumentasikan dan mempromosikan bahasa dan budaya lokal mereka sebagai respon terhadap dominasi bahasa asing. Bantahan, pengabaian bahasa lokal. Yang pertama, meskipun belajar bahasa asing dapat membuka akses ke pengetahuan global, hal ini juga dapat mengarah pada pengabaian bahasa lokal. Yang kedua, kesenjangan sosial. Meskipun berbahasa asing dapat membuka peluang kerja dan pendidikan, hal ini juga dapat menciptakan kesenjangan sosial. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Belajar bahasa asing seringkali melibatkan adopsi nilai-nilai dan norma-norma budaya asing. Hal ini dapat mengarah pada penurunan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal yang dapat mengancam identitas budaya dan tentunya keberlanjutan budaya lokal. 4. Pelestarian bahasa lokal. Meskipun penggunaan bahasa asing dapat memicu upaya untuk melestarikan bahasa lokal, hal ini juga dapat mengarahkan pada penurunan penggunaan bahasa lokal. Jika orang-orang lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing daripada bahasa lokal mereka, bahasa lokal tersebut mungkin akan menjadi jarang digunakan dan akhirnya punah. Selanjutnya, pendidikan dan pelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sudut pandang yang berlawanan. Salah satu kritik adalah bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja, terutama di kota-kota besar, seringkali tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Selain itu, di era globalisasi, banyak generasi muda, termasuk mahasiswa, menganggap bahwa eksistensi bahasa Indonesia merupakan salah satu hambatan dalam proses komunikasi secara global. Maraknya penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul lainnya, ditambah dengan banyaknya program-program yang berbau internasional pada perguruan tinggi, merupakan salah satu faktor yang mendorong lemahnya eksistensi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun mahasiswa memiliki peran penting, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia. Bantahannya, meskipun pendidikan di perguruan tinggi memang memegang peran penting dalam bentuk pemahaman mendalam terhadap bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa, namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, tidak semua mahasiswa memiliki minat dan motivasi yang sama terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan sebelumnya, minat pribadi, dan tujuan karir dapat mempengaruhi sejauh mana mahasiswa terlibat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, meskipun perguruan tinggi menyediakan berbagai peluang untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia, namun ketersediaan sumber daya dan dukungan institusional dapat bervariasi antar perguruan tinggi. Yang ketiga, meskipun mahasiswa dapat beradaptasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, namun partisipasi tersebut seringkali terbatas pada kalangan mahasiswa itu dan jarang menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, peran mahasiswa sebagai pelindung bahasa mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Bab 3. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan.
Mahasiswa memiliki peran strategis dalam melestarikan bahasa Indonesia sebagai aset budaya dan identitas nasional. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga dan mempromosikan bahasa Indonesia di tengah globalisasi dan perubahan sosial melalui program pengajaran inovatif, promosi bahasa Indonesia, dan literasi digital. Mahasiswa menjadi agen perubahan dalam menjaga bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari identitas nasional dan warisan budaya. Yang selanjutnya, ringkasan tiap topik. Topik yang pertama, mahasiswa dan peran strategisnya dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Adalah ringkasannya, mahasiswa adalah agen perubahan penting dalam memajukan bahasa Indonesia melalui pendidikan tinggi dan teknologi. Mereka dapat memahami dan mempopulerkan bahasa dan budaya kita. Kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia sebagai simbol identitas dan keberagaman bangsa perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa. Yang kedua, ancaman penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Penggunaan bahasa asing dalam pendidikan juga dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan bahasa dan budaya lokal. Jika bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan, bahasa lokal mungkin tidak lagi diajarkan secara insentif atau digunakan dalam konteks akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan minat dan pemahaman terhadap bangsa, bahasa, dan budaya lokal. Topik selanjutnya, pendidikan dan pelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, mahasiswa berperan penting dalam melindungi bahasa Indonesia. Mereka berpartisipasi dalam seminar, diskusi, penelitian, dan pengembangan metode pembelajaran baru. Langkah proaktif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia, tetapi juga memperkaya dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan tinggi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman bahasa Indonesia. Saran dari kami, berikut adalah beberapa saran positif tentunya. Yang pertama, penggunaan media sosial. Mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kolaborasi dengan sekolah. Mahasiswa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk memberikan seminar atau workshop tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penelitian dan publikasi. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang bahasa Indonesia dan mempublikasikan hasilnya. Yang keempat, pengembangan aplikasi. Mengingat prevalensi teknologi digital, pengembangan aplikasi belajar bahasa Indonesia bisa menjadi langkah yang baik tentunya. Sekian dari presentasi kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.